Perang Yarmouk. Kaum muslimin berapa jumlahnya masih ingat Bapak Ibu? Sekitar 40.000. Kaum Romawi sana masih Pak sekitar 200.000 lebih. Mereka seperti itu. Jadi Heraklius itu sudah paham sebenarnya yang dihadapi itu siapa. Tapi dia ingin mencoba. Dengan apa? Udahlah, coba kalau dia benar nabi, pasti bisa mengalahkan pasukanku yang banyak. Jadi dia ngirimnya nggak tanggung-tanggung. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu hamdan katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusur. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita yang pertama bersyukur kepada Allah. Pagi ini kita semuanya kembali diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa menghirup nikmat-nikmatnya, menikmati kehidupan ini, menjalankan kembali tugas utama kita sebagai manusia untuk beribadah. Dan kita syukuri pagi ini kita semuanya dimampukan untuk sholat subuh berjamaah, sholat sunnah, bermuamalah, dan saling menasihati. Mudah-mudahan ini menjadi satu rutinitas yang kita terus berusaha memperbaiki kualitas rutinitasnya, tentu saja ya. Rutinitas yang terus tambah berkualitas ya. Subuh kita istiqomah berjamaah, kekhusyuan kita barangkali yang kadang kita sering lepas dalam sholat ya, kita terus berusaha untuk memperbaiki ya. Sehingga nilainya di hadapan Allah juga semakin baik kan gitu kan. Kalau sholatnya semakin bagus kualitasnya, di lahiriahnya kita berjamaah, kemudian ruhiyahnya kita benar-benar hadir ya, mengingat bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Ya mudah-mudahan kan di sana ada satu banyak kebaikan yang nanti akan kita peroleh dan itu menjadi amal soleh insyaallah. Rahmat dan salam semoga Allah limpahkan curahkan kepada uswah qudwah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, dan juga mudah-mudahan kita yang terus berusaha untuk menjadi pengikut beliau. Para hadir, pagi ini insyaallah melanjutkan kembali tema kita, obrolan terkait dengan konfrontasi Islam dengan Romawi. Konfrontasi antara Islam yang berakidah tauhid, hanya menyembah Allah semata, dengan mereka yang berakidah akidahnya apa? Alladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Gusti Allah kuwi siji di antara telu. Ada lagi yang mereka akidahnya wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah wa qalatin nasara al-masih ibn Allah. Mereka yang berakidah bahwasanya Isa al-Masih adalah putra Allah. Ini kan sudah sangat kontradiksi dengan akidah kita sebagai umat Islam. Lam yalid walam, Allah itu tidak beranak dan tidak diberanakan. Dan konfrontasi itu sudah dimulai dulu dari tahun 8 Hijriah. Kan dari 8 Hijriah sudah mulai Rasulullah secara politik melakukan pendekatan dengan mereka kan ngaten. Jadi tahun 8 Hijriah pendekatannya sudah politis, tuh ngirim surat kan itu kan. Tahun 9 Hijriah sudah mulai terjadi konfrontasi. Rasulullah sudah mengirimkan ekspedisi militer untuk menghadapi mereka. Jadi kayaknya sudah cukup secara politis, udah dengan militer. Terjadilah yang pertama dulu konfrontasinya sudah kita sampaikan, perang Mu'tah, di mana Rasulullah dalam perang ini langsung menunjuk 3 orang sahabat sekaligus sebagai panglima perang ya.
Zaid bin Haritha, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawaha. Gitu kan. Jadi Rasulullah langsung menunjuk 3 panglima ketika pertama kali konfrontasi dengan Romawi, yang mereka semuanya orang-orang Nasrani. Jadi waktu itu berapa lawan berapa, masih ingat? 3.000 lawan 200.000. Ibarat ini meja, ini lembah ya, Mu'attah. Mungkin sebagian kecil sini, kotak kecil itu kaum muslimin kan, itu kan. Satu lembah penuh isinya orang-orang Nasrani kan. 100.000 mereka Nasrani dari memang kaum Romawi sendiri, dan 100.000 adalah dari kabilah-kabilah Arab yang di situ masih mereka di bawah kekuasaan Heraklius. Dan Masya Allah semuanya syahid. Kemudian diganti oleh sinten Pak? Benderanya diambil oleh Tsumma akhadaha sayfun min suyufillah. Jadi di ujung peperangan itu ketika panglima syahid, maka kemudian kaum muslimin kehilangan tampuk kepemimpinan siapa yang memimpin, tapi kemudian ternyata bendera kepemimpinan diambil oleh Khalid bin Walid yang kemudian bisa mengembalikan keadaan. Khalid bin Walid bisa membawa pulang kembali pasukannya 3.000. Kaum Romawi mundur yang 200.000. 1 tahun setelah itu kembali terjadi perang Tabuk, kan ngaten nggih? Karena Rasulullah dan para sahabat mendengar beberapa rencana dari Kekaisaran Romawi Heraklius akan memperluas ekspansi lagi, sehingga mereka kemudian merespon rencana tersebut dengan mengirim 30.000 pasukan berangkat ke Tabuk. Waktu itu kan sampai ada kisah yang 3 orang sahabat tertinggal. Kan kadang dalam perang lagi itu banyak hikmah pelajaran bagi kita umat Islam sekarang. Bisa jadikan ibroh gitu kan. Dulu kan ada yang ketinggalan. Kenapa? Ngende-ngende. Nantilah berangkatnya. Itu masih kumpul. Burung mangkat. Bisa mangkat mengkolak, bisa nusul. Gitu kan. Akhirnya mereka tertinggal gitu kan. Yang kemudian mereka mendapatkan sanksi dari Nabi. Sanksinya nopo, Rin? Ada yang masih ingat Pak? Diboikot secara sosial. Orang ditakoni, salamnya orang dijawab, kan itu kan. 50 hari mereka diperlakukan seperti itu sampai turun ayat At-Taubah itu yang wa'alal ladzi wa'alas salasatil ladzina khulifu hatta idza daqat. Kan ngaten nggih? Sampai Allah benar-benar memberikan pengampunan mereka. Masya Allah, mereka bersabar. Diboikot oleh Nabi karena kesalahan mereka menunda-nunda kebaikan, menunda untuk berangkat berjihad. Kan seperti itu. Dan mereka akhirnya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun digoda macam-macam kan 3 orang ini kan, digoda oleh Gubernur Hosan yang masih Romawi. Yuk ikut kita saja, kamu kayaknya di situ dicuekin. Ikut kita saja, nanti gampang kita berikan kemudahan-kemudahan. Tapi mereka tetap fokus dengan apa yang menjadi konsekuensi dan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tabuk 9 Hijriah, dan Tabuk itu adalah perang terakhir kan yang dilakukan oleh Nabi. Wa kanati ghazwatu Tabuk akhiru ghazwatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perang Tabuk itu adalah perang terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Romawi. Habis itu tahun 9 Hijriah, 10 Hijriah, 11 Hijriah. 11 Hijriah Rasulullah wafat, diganti oleh Abu Bakar As-Siddiq. Apakah kemudian Abu Bakar As-Siddiq kebijakan militernya kemudian berhenti, tidak kemudian melanjutkan apa yang sudah dirintis oleh Rasulullah ke utara ya, ke wilayah Sam. Wilayah Sam dulu sudah pernah saya sampaikan, berarti Yordania, Palestina, Suriah, Damaskus. Kan gitu kan? Ini berarti wilayah Sam. Jadi ternyata Abu Bakar masih terus melanjutkan kebijakan Nabi, masih mengirim panglimanya ke sana. Bahkan langsung mengirim 4 panglima kan gitu kan. Ada Abu Ubaidah Al-Jarrah dikirim. Ada siapa lagi Pak panglimanya? Yazid bin Abi Sufyan. Ada Syurahbil bin Hasanah. Ada satu lagi siapa ya? Abu Ubaidah Al-Jarrah, Syurabil bin Hasanah, kemudian tadi Yazid, satu lagi Amr bin As. Jadi ini 4 panglima perang yang dikirim oleh Abu Bakar untuk menindaklanjuti, memfollow up apa yang sudah
diletakkan oleh Rasulullah SAW. Dan ketiga, 4 panglima ini mungkin juga progresnya kurang signifikan kan gitu kan Pak? Dulu saya sampaikan. Progres ketika mereka melawan Romawi di Syam ternyata kurang signifikan. Sehingga kemudian Abu Bakar menyurati Khalid bin Walid yang posisinya waktu itu sedang juga berkonfrontasi dengan Persia. Berarti kan di wilayah timur lagi kan, Persia kan timur. Untuk bergabung dengan 4 panglima ini. Jadi minta segera, sifatnya segera, instruksinya segera gabung dengan 4 ini. Baru Khalid bin Walid bergabung dengan mereka. Ini perkembangannya bagus Pak. Mereka bisa kemudian menaklukkan Damaskus. Mereka kemudian bisa memenangkan pertempuran Romawi waktu itu, pertempuran besar Ajnadain namanya. Jadi ini satu prakondisi bagaimana kemudian umat Islam sebelum perang Yarmuk. Beberapa kota kemudian ditaklukkan dulu. Sampai kemudian Kaisar Heraklius semakin tidak sabar, ini kaum muslimin semakin eksis di wilayah Syam yang mereka kuasai, kan gitu. Sehingga kemudian dia mengeluarkan kebijakan, udah kita hadapi lagi. Mereka mengeluarkan pasukan yang banyak lagi, maka kemudian terjadilah perang Yarmuk. Dan ini pertemuan terakhir kemarin perang Yarmuk, perang Yarmuk. Kaum muslimin berapa jumlahnya masih ingat Bapak Ibu? Kaum muslimin kemarin sekitar 40.000. Kaum Romawi sana masih Pak sekitar 200.000 lebih. Mereka seperti itu. Jadi Heraklius ini masih penasaran ya. Padahal dirinya itu sudah tahu bahwa yang dihadapi itu adalah dulu seorang nabi kan gitu. Jadi Heraklius itu sudah paham sebenarnya yang dihadapi itu siapa. Tapi dia ingin mencoba. Dengan apa? Udahlah, coba kalau dia benar nabi, pasti bisa mengalahkan pasukanku yang banyak. Jadi dia ngirimnya enggak tanggung-tanggung. Kan gitu kan. Perang Mu'tah 1:70. Kalau yang ini berarti 1 berapa ini? Yang perang Yarmuk. Zamannya Umar bin Khattab berarti kan. Jadi zaman Abu Bakar di tengah kebijakannya lagi memerangi mereka, beliau wafat digantikan oleh Umar. Dan berita wafatnya Abu Bakar juga lagi dalam kecamuk perang juga kan seperti itu. Jadi masalah yang namanya Heraklius itu pernah mengatakan ya, waqad kuntu a'lamu annahu kharij. Enyo ngerti engkau harap anak muncul nabi kan gitu kan. Hanya saja lam adunnu annahu minkum, saya enggak menyangka kalau nabinya itu muncul dari kalian lah. Jadi gitu. Jadi ya Masya Allah. Bahkan dia apa? Mengatakan apa? Lau kuntu indahu la hozaltu ala qadamihi. Kalau saya di sampingnya saya akan basuh kaki. Saya akan basuh itu kakinya. Jadi Heraklius ini kaisar Romawi sebenarnya dalam hati kecilnya itu seperti itu, dalam hati kecilnya membenarkan Islam, dalam hati kecilnya itu mengaku itu nabi. Tapi masalah masih penasaran sehingga dia tetap melawannya dia dengan mengirimkan banyak pasukan kan gitu kan. Dan perang Yarmuk berkecamuk, kaum muslimin melawan Romawi. Bagaimana kemudian Khalid mengatur barisannya, memberikan semangat spirit, memerintahkan para sahabat-sahabat senior untuk apa Pak? Untuk memberikan motivasi. Jadi pasukannya itu dibagi-bagi, dibuat divisi-divisi, kemudian nanti ada juga sahabat yang bertugas memberikan motivasi-motivasi, membacakan ayat, menyemangati mereka untuk berjihad, meluruskan niat. Dan itu Masya Allah ya. Sehingga kemudian peperangan berkecamuk berapa hari Pak Yarmuk? Nggak apa-apa lupa, memang ini sejarah kadang nggak begitu ini. Yang penting kan kita pengamalan lah ya. Kalau yang sifatnya kognisi hafalan kayak ini. Hampir 5 hari perang kecamuk, ini kan Masya Allah. Hari kelima baru Khalid bin Walid bisa mengalahkan mereka, mengalahkan kaum Romawi, pasukan Romawi. 200.000 semuanya dipukul mundur. Orang Islam kurang lebih 3.000 yang syahid. Kalau Romawi puluhan ribu, bahkan dikatakan 120.000 mereka syahid. Sisanya kemana? Kabur Pak. Kabur. Kalau orang kalah perang kan jelas ya Pak. Kalah perang mundur, ya orang lagi pada tawuran itu kan larinya, apalagi kalau polisi datang ya. Larinya nggak karuan-karuan kemana-kemana. Begitu juga kaum Romawi, pasukan Romawi. Mereka dipukul mundur, banyak yang mati, dan kemudian banyak yang lari ke berbagai kota yang ada di wilayah-wilayah Syam.
mungkin ada yang ke Tiberias, ada yang ke Antioquia, ada yang ke mana lagi, Hims, kan seperti itu. Dan beberapa peristiwa kemarin dari perang Yarmuk sudah pernah kita sampaikan bagaimana ada fenomena isar kan gitu kan, ketika prajurit Khalid melakukan melakukan pemeriksaan yang masih hidup, siapa mereka, menjumpai 3 sahabat Nabi yang masih dalam kondisi sekarat kan, minta air, kemudian ketika mau diantarin air, sebelahnya ternyata juga mengerang, merintih, minta air. Kemudian yang mendengar, yang sedang merintih yang pertama mendengar, yang kedua udah berikan dulu kepada dirinya, yang kedua mendengar lagi, yang ketiga. Di antara 3 sahabat ini itu adalah Ikrimah bin Abi Jahal itu kan. Jadi ini semuanya kemudian ternyata syahid semuanya, dan dalam kondisi sekarat kayak gitu, yang kemudian bagaimana mereka itu luar biasa masih mementingkan orang lain, padahal diri mereka juga sangat butuh air kan gitu kan. Coba bayangkan Pak, lagi kondisi kayak gitu mereka sekarat, merintih meminta air, yang satu terdengar pasukan evakuasi mau memberikan minum, yang mau dikasih minum mendengar yang lain, ini yang mau dikasih minum mendengar yang lain, dan mereka itu semuanya mengutamakan udah itu dulu yang dikasih minum, sampai yang terakhir, yang ketiga meninggal, yang pertama meninggal, yang kedua meninggal, syahid semuanya. Itu Masya Allah, itu isar. Wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Jadi orang-orang sahabat Nabi itu, mereka itu luar biasa mikirin orang lainnya gitu kan, yang tahu kebutuhannya, bahkan ketika mereka sendiri juga adanya itu untuk sendiri-sendiri. Ketika orang lain membutuhkan, maka dia akan prioritaskan untuk orang lain. Kalau kita kan enggak, sebaliknya. Kalau kita tidak Pak, susah ya kita itu. Susah kita itu isar Pak. Kita ada kedatangan orang minta bantuan misalkan ya, kita hanya punya untuk kebutuhan mungkin selama kita juga, kadang kita punyanya juga untuk kebutuhan kita gitu. Kita logikanya pada kayak gitu semuanya rata-rata. Tidak ada yang oh inilah saya berikan bantuan. Jadi pasca perang Yarmuk seperti itu. Kemudian juga ada bagaimana hal yang luar biasa dalam perang Yarmuk, ternyata juga Rasulullah sudah wafat. Ternyata Umar bin Khattab memberhentikan siapa Pak? Khalid bin Walid. Jadi Umar itu mengirim surat ya kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah, yang waktu itu menjadi juga masih bawaannya Khalid, tapi ngirim suratnya ke Abu Ubaidah Al-Jarrah karena panglimanya kan Khalid bin Walid masih. Jadi dikatakan arsala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu kitaban ila Abi Ubaidah bin Al-Jarrah ya'ziluhu fihi wa yuwallihi makana Khalid bin Al-Walid ala juyush Syam. Jadi Umar itu mengirim surat kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah. Isinya apa? Memberhentikan Khalid bin Walid. Ya'ziluhu, dan kemudian apa minta? Tsumma yuwallihi wa yuwallihi, dan memerintahkan kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah untuk menempati posisinya Khalid bin Walid. Jadi surat itu diterima di tengah berkecamuknya perang. Apakah kemudian Abu Ubaidah Al-Jarrah langsung menindaklanjuti di tengah situasi perang? Khalid lagi berjuang di garda terdepan bersama pasukannya, dia langsung memberikan surat itu? Enggak. Jadi Abu Ubaidah Al-Jarrah itu tahan dulu surat itu, enggak langsung diberikan, enggak langsung diputuskan, enggak. Membiarkan Umar untuk konsentrasi fokus menghadapi kaum pasukan Romawi. Jadi itu dikirim posisi perang belum selesai kan gitu kan. Masih berkecamuk. Jadi karena kekhawatirannya Abu Ubaidah saja yang kemudian nanti saya berikannya setelah perang. Falamma jaa kitab Umar ila Abi Ubaidah ya'zilu Khalid katamahu hatta inqadhal qital thumma 'alama Khalidan ba'da nasr. Jadi ini dikatakan oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah. Jadi ketika surat itu datang, maka apa? Kata mau dia menyembunyikannya dulu sampai hatta inqadha al-qital, sampai peperangan itu selesai. Kemudian ketika peperangan selesai baru kemudian Abu Ubaidah Al-Jarrah memberikan surat ini kepada Khalid bin Walid. Kenapa Pak dipecat Khalid bin Walid? Padahal ini pasukan sebelumnya progresnya kurang signifikan kan gitu kan? Khalid bin Walid di Irak ditarik, kamu gabung dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah, dengan Yazid, dengan Surahbil bin Hasanah.
dengan Amr bin As, bantu mereka di sana kan gitu. Sampai Khalid bin Walid melakukan satu perjalanan yang di situ tidak umumi. Kenapa tidak umumi? Karena tidak melalui rute-rute perjalanan umumnya manusia. Dia potong jalan, potong kompas. Jadi dia minta prajurit yang paham daerah bisa motong biar lebih cepat selesai ke Syam. Di Syam dia memimpin beberapa peperangan, menaklukkan Damaskus. Kemudian dalam peperangan Asnaden, sebelum perang Yarmuk itu dia bisa mengalahkan orang-orang Romawi. Kan itu kan? Ketika Yarmuk dia bisa mengatur barisan sedemikian rupa rapi luar biasa sampai bisa mengalahkan pasukan Romawi, Pak, 200.000. Kok kenapa dipecat Umar? Siapa? Khalid bin Walid sama Umar. Kenapa dipecat? Padahal karirnya itu lagi melambung. Karirnya lagi bagus-bagusnya kan? Prestasinya lagi luar biasa. Kok dipecat? Dan Umar mengatakan, qala Umar radhiyallahu an, inni lam a'zilu Khalidan an sakhatin wala khiyanatin walakinin nas fatinu bihi fa ahbabtu ay ya'lamu anna Allah huwas-sani'. Jadi saya itu enggak memecat Khalid karena an sakhatin ya, karena apa namanya? Sakhaf, karena emosi, bukan. Saya memecat bukan karena saya sedang emosi, bukan saya sedang marah, bukan juga karena Khalid bin Walid itu berkhianat, bukan kan. Tetapi saya memecat manusia, saya khawatir manusia akan banyak menggantungkan kepada dirinya. Sebab naik perang, pemimpin Khalid mesti menang. Sehingga Umar khawatir muncul dalam hati kecil mereka itu ada rasa apa? Syirik. Padahal yang memberikan kemenangan siapa? Allah. Annallaha huwas-sani. Padahal Allah yang memberikan kemenangan. Tapi muncul khawatir Umar di hati para sahabat akan terkotor, yang namanya kan syirik luar biasa, kadang menyelinap dalam hati, masya Allah kan gitu kan, biar popularitas, biar apa, biar kemudian menganggap oh ini karena faktor manusia. Sehingga untuk mengantisipasi ini kemudian Umar memecat Khalid bin Walid, khawatir manusia pada tawakalnya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena selama ini naik perang Umar mesti menang kan gitu kan, bahkan ketika perang melawan Nabi dalam perang Uhud sempat dia itu membalikkan kondisi keadaan umat Islam menjadi kocar-kacir. Khalid bin Walid. Jadi seperti itu. Kemudian bagaimana reaksi Khalid? Dia kemudian mengatakan, yarhamullahu amiral mu'minin, ma'azalani illa lima fihi khair, sam'an wa ta'ah li amri amiril mu'minin. Jadi Khalid pun ketika dipecat juga kemudian tidak mencari simpati para sahabat yang lain, tidak melakukan provokasi, tidak kemudian protes. Oh nyong saleh apa? Nyong perang menang terus kok nyong dipecat misalnya ya. Enggak protes apapun kepada Amirul Mukminin. Sam'an wa ta'ah. Jadi Umar insya Allah memecat saya kecuali karena illal khair, pasti karena kebaikan-kebaikan kan gitu. Coba Pak bayangkan secara logika nalar dunia kita ya, kita lagi karir moncer-moncer, prestasinya lagi bagus-bagusnya dipecat. Dan Umar taat dengan Amirul Mukminin. Umar, tadi siapa? Khalid taat dengan keputusan Umar untuk memecat dirinya, tidak marah, tidak membela diri dan lain sebagainya. Kenapa? Ma qataltu li ajli Umar wa inna ma qataltu lillah. Aku selama ini berperang bukan karena Umar, tapi karena aku berperang karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak saya pedulikan ini kan saya semuanya orientasinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang namanya luar biasa, satu bentuk keikhlasan ya. Tidak akan luntur, tidak akan hilang meskipun kehilangan panggung, meskipun kehilangan popularitas dan lain sebagainya. Khalid seperti itu. Jadi ini masalah, itu salah satu bagaimana pernak-pernik ketika pasca perang Yarmuk ya. Pasca perang Yarmuk mereka bisa memenangkan peperangan, tapi kemudian panglimanya harus dipecat. Apakah setelah dipecat kemudian Khalid bin Walid pulang kampung? Pulang ke Madinah, mas ngapa nyong perang nyong ora dadi panglima? Nek panjenengan kaya nek di panglima terus mutung balik ini. Kan gitu kan. Khalid bin Walid enggak, karena tadi qataltu li Umar. Saya berperang bukan karena Umar, saya berperang itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang barangkali masya Allah sesuatu yang luar biasa. Bersihnya hati Pak dulu orang-orang dahulu Pak, ikhlasnya itu luar biasa. Saya yakin kalau itu menimpa orang-orang seperti kita hari ini ya masya Allah pasti kita banyak yang kemudian akan mencari simpati yang lain, memviralkan kan itu kan.
tidak terima dan sebagainya. Mutung itu pasti ya. Mutung ngertos. Mas tahu mutung? Mutung itu apa ya namanya bahasa Indonesia apa ya mutung ya? Ya marah kemudian jengkel, balik orang gelem perang. Khalid itu tetap berperang, Pak. Melanjutkan ekspedisinya kemana? Pasca perang Yarmuk ini kan pada kocar kacir. Jadi kaum muslimin kemudian melanjutkan ekspedisi mereka, melakukan kota-kota kecil, menaklukkan kota-kota yang kemudian di situ menjadi tempat pelarian orang-orang Romawi, kan gitu kan? Dikejar. Jadi dikatakan dalam oleh Imam Tabari mengatakan watafarraqat walulu Rum fi muduni Syam fa'atba'ahumul muslimuna yaftahuna al-madain wal husuna. Jadi sisa-sisa dari pasukan Yarmuk ini Romawi mereka semuanya terpecah belah, tercerai-berai, watafarraqat, dan kemudian mereka menyebar dan kaum muslimin mengikuti mereka, menaklukkan mereka kembali, menaklukkan mungkin kota-kota kecil yang menjadi tempat pelarian mereka. Adapun Kaisar Romawi siapa berarti? Heraklius kan? Heraklius di mana? Di Antioquia. Antioquia itu wilayah berarti sekarang Turki ya. Berarti kan posisinya ke barat ya. Jadi ini kan utara Madinah yang Syam itu. Berarti pada banyak yang lari ke utara lagi ada yang lari ke wilayah-wilayah yang mendekati Turki kan gitu ya. Karena pusat pemerintahan Romawi kan di Konstantinopel ya. Jadi Antioquia juga hampir masuk wilayah ke sana. Jadi ada satu momen di situ ketika Heraklius kemudian berkumpul lagi dengan para pembesarnya, dengan beberapa panglima yang masih hidup. Kemudian dia mengatakan, salamun ala ummatin nabiyyuha ummi walakinnaha ummatun ma'budah. Selamat untuk umat yang nabinya tidak bisa menulis dan membaca. Sungguh mereka adalah umat yang beruntung. Dan dia katakan kepada para bawahannya, kumpulkan jama'a wujuhar Rum wa qadatahum faqala lahum wailakum akhbiruni an haula'il qaumil ladina qatalukum alaysu basharan mislakum faqala ahadul qadah bala walakinnahum aqwa minna fil laili wan nahar. Jadi ketika sudah dikumpulkan nih para pembesar-pembesarnya, Kaisar Heraklius katakan kepada mereka, wailakum. Orang memper, eram bahasa kita itu, eram lah. Coba kabarkan kepada saya, akhbiruni anil ladina, kabarkan kepada saya kepada orang-orang yang berperang kepada kalian itu kayak apa sih kayak gitu. Eram jumlahnya kayak bisa kalah gitu kan. Celah. Orang memper, ada gitu. Jadi di wadul itu panglimanya. Kalian nggak ada gunanya, kalian banyak pasukannya, kok bisa kalah? Coba apa sih yang istimewa dari mereka? Coba kabarkan mereka itu kayak apa sih, orang-orang kayak apa? Maka salah satu panglima yang bersama Heraklius mengatakan, bala walakinnahum aqwa minna fil laili wan nahar. Jadi wahai raja, wahai tuanku, mereka itu adalah satu orang-orang yang masya Allah kuat di waktu siang dan waktu malam. Mereka itu orang-orang yang seolah-olah nggak punya rasa capek, nggak punya rasa lelah gitu kan. Baru perjalanan dari Irak ke sini mereka terus berperang. Coba bayangkan ya. Perjalanan mereka jauh, tapi kemudian mereka lantas bisa berkonfrontasi, bisa berperang, masya Allah. Faqala Herakla wa kaifa dzaka. Kemudian Heraklius bertanya lagi, bagaimana bisa begitu? Maka kemudian panglima itu menjawab, ini dulu pernah kita bacakan, innahum yaqumuna al-laila li rabbihim wa yasumuna an-nahar wa yufuna bil ahdi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yatanazza'una fil haqqi wa la yadhimun wa amma nahnu fanashrabul khamra wa nazni wa naqbudul ahda wa naghdab wa nadlim wa na'muru bis sakh wa nanha 'anil haqq. Jadi panglima ini memberikan satu gambaran yang luar biasa kepada pemimpinnya. Kenapa kita kalah padahal jumlah mereka sedikit kan gitu. Oh mereka itu kaum yang masalah, yang nggak punya capek, nggak punya rasa lelah. Siang malam mereka begitu kokoh, begitu kuat. Oh kenapa bisa begitu kata Heraklius? Kenapa bisa begitu? Karena mereka adalah kaum yang kalau malam berdiri untuk sholat untuk Tuhannya. Dan kalau siang berpuasa. Kan masalah Pak. Malamnya buat
seperti rohib, kan dulu kan banyak yang kemudian membuat adigium seperti itu. Sahabat itu malamnya mereka seperti rohib, beribadah, memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siangnya seperti kal asad, seperti singa, ma'isha, berjihad. Ini gambaran orang-orang dahulu. Gitu. Jadi mereka malamnya luar biasa kepada Tuhannya, mereka berdiri sholat, memohon pertolongan, banyak berdoa. Dan siangnya mereka berpuasa, wa yufuna bil ahdi, dan mereka juga adalah orang-orang yang menepati janji, wa ya'muruna bil ma'ruf, mereka orang-orang yang begitu kuat dalam saling memerintahkan kebaikan-kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah keburukan-keburukan. Dan mereka adalah orang-orang yang begitu adil di antara mereka dan tidak ada yang mendolimi. Ini kan masalah, Pak. Ini satu kehidupan para sahabat dulu yang kemudian ternyata itu bisa mengantarkan kepada kemenangan-kemenangan. Kenapa mereka solehnya luar biasa, dekatnya dengan Allah luar biasa, kan gitu kan? Dan Allah pasti akan menolong mereka. Kenapa? Karena mereka menolong agama Allah, kan gitu. Bagaimana cara mereka menolong agama Allah? Ya dengan menghidupkan ibadah-ibadah. Kan ngaten? Itu. Allah pasti akan menolong siapa yang menolong agamanya. Siapa yang menolong agamanya? Ya yang mereka menghidupkan syariatnya, menghidupkan apa yang menjadi perintah Rasul. Jadi pertolongan itu pasti akan dekat dengan mereka. Kalau hari ini pertolongan dekat apa jauh? Nah, begitu jauh ya. Bahkan kita hari ini semuanya silent dengan apa yang terjadi di Palestina, di Gaza ya. Padahal ini yang enggak dengan itu. Nah, ini kan di Palestina ini, Pak. Nanti fokus utama sahabat nanti ke Palestina, ya kan gitu kan? Jadi mereka menaklukkan kota-kota kecil yang di sekitar Palestina. Itu kota-kota penyangga biar nanti mereka mudah masuk Palestina. Karena beberapa pusat pemerintahan pada saat itu Romawi juga secara administrasi ada yang di Al-Quds di Palestina. Leres boten kan gitu kan. Al-Quds waktu itu dikuasai oleh siapa? Ya Romawi. Ya itu kan masih di bawah Romawi. Kita makanya tadi menaklukkan. Jadi ini salah satu kunci bagaimana umat Islam kalau ingin bisa mengalahkan musuh-musuhnya seperti itu. Jaga hati, bersihnya hati, ibadahnya harus kuat. Mereka mengamalkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini kita belum bisa menolong, ya kita sendiri yang mungkin kurang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi ibadah, dari sisi kebersihan hati. Kan gitu. Sehingga hari ini Al-Quds belum bisa dikuasai oleh umat Islam. Yang menguasai siapa hari ini? Zionis kan? Zionis Yahudi kan? Jadi orang mau ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis sekarang juga harus dibatasi. Siapa yang ngatur untuk masuk ke sana? Ya, kita nggak punya satu kontrol, kita nggak punya satu kebebasan untuk bisa masuk ke sana. Dan ketiga, Panglima ini juga mengatakan wa amma nahnu panasrabul khamra wa nazni wa nan kusul ahda, wa nan kudul ahda. Jadi mereka umat Islam kenapa menang? Sholatnya luar biasa malamnya, puasanya luar biasa. Mereka menepati janji. Mereka itu berbuat adil di antara mereka. Mereka tidak saling mendolim. Adapun kita, kata Panglima yang tadi, wa amma nahnu wa nasrabul khamr. Kita itu senang minum khamr. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan itu adalah khamr dan setiap khamr adalah haram. Jadi sebab kalahnya mereka itu, kata satu panglima ini, jujur enggak ini dia? Satu penilaiannya, satu bentuk analisisnya dia yang diberikan kepada Heraklius. Mereka kayak gini, kita seperti ini. Mereka luar biasa baik, soleh, adil, tidak berbuat dolim. Kita udah minum khamr, udah berzina, kan gitu kan? Mungkin mereka berangkat perang biar keberaniannya bertambah juga. Mereka mungkin minum khamr dulu kan gitu kan, kebiasaan mereka ya. Konon hari ini kalau ingin tambah berani minum kayak gitu dulu, Pak. Mau tawur minum dulu biar tambah berani gitu kan. Ini masalah. Gitu. Jadi mereka itu tidak mendasarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Minum khamr, berzina, tidak menepati janji, dan mereka juga saling mendolimi, memerintahkan kepada keburukan-keburukan dan menjauhi dari yang kebenaran-kebenaran. Jadi ini faktor jujur yang diutarakan oleh salah satu panglima Heraklius kepada Heraklius. Ini loh kita seperti ini. Dan kondisi itu sepertinya kita hari ini kayak gitu ya. Banyak nggak kaum muslimin yang minum khamr hari ini? Udah minum khamr, tidak menepati janji, mungkin juga tidak mendirikan sholat,
gitu kan? Gitu. Kan pernah saya sampaikan penelitian di Indonesia, mayoritas yang beragama Islam ini, mayoritas juga dari umat Islam ini mereka tidak menegakkan sholat, kan gitu kan? Hanya 2% yang mereka benar-benar konsisten istiqomah jamaah. Hanya 2%. 26, sekian % itu bolong-bolong sholatnya. Bagaimana Allah mau memberikan kemenangan kepada umat Islam kalau kondisinya kayak gini? Syariat agung sholat saja banyak ditinggalkan. Sholat 5 waktu loh Pak. Kan gitu kan. Jadi sholat 5 waktunya aja seperti ini, apalagi yang lain. Ini kan masalah, ini kondisi umat kita. Udah kayak gitu, judul lagi ya. Saya kemarin di Bedu Taktis bawa namanya. Itu kan, judul luar biasa hari ini. Dan kebanyakannya umat Islam. Kira-kira bisa menang nggak dengan kondisi umat Islam seperti itu ya? Apa-apa gue judul. Oli bansos gue judul. Iya mbok. Oli bansos gue judul. Siki wong Indonesia, pemerintah sing kudune bisa menjadi garda terdepan menghentikan judul. Orang-orang komdigi malah terlibat judul. Kan kemarin banyak yang ditangkap ya. Kurang lebih ada berapa orang Pak yang ditangkap dari komdigi? 11 orang. Itu yang kemudian ikut bermain dalam regulasinya. Bermain gimana maksudnya? Jadi beberapa situs judi online, mereka kan seharusnya tugasnya memblokir ya. Sudah banyak yang diblokir. Tapi kadang ada beberapa oknum yang bermain. Ini kamu kepengen diblokir ya? Kalau nggak diblokir, sini kasih berapa? Gitu Pak. Kasih. Jadi masalah itu Indonesia. Apa? Negeri Konoha. Jadi gitu, kondisi umat Islam di Indonesia gitu, kita itu mayoritas. Jadi kalau kemudian beberapa fenomena yang kemudian itu memojokkan kita umat Islam sendiri itu karena salah kita sendiri umat Islam. Jadi ini masalah. Jadi para hadirin kita lanjut sebentar. Ini kan belum sampai ke Al-Quds ya. Kan belum sampai Al-Quds ya. Jadi setelah Yarmouk, penaklukan kota-kota kecil, mereka semuanya sebenarnya punya misi utama. Kemana? Al-Quds. Kan gitu kan. Al-Quds itu satu kota yang memang di situ diyakini oleh 3 agama bahwa di situ ada tempat suci. Leres mboten. Ini kota yang oleh orang-orang dulu Kan'an itu penduduk asli situ sebenarnya. Kaum Kan'aniyun dan Adnaniyun ya. Jadi kan menurut Kan'an itu nama Al-Quds itu apa dulu namanya? Urisilum atau apa itu? Yang kemudian diterjemahkan dengan Yerusalem. Kan gitu kan. Jadi nama kota Al-Quds bagi orang-orang 3 agama ini kadang menyebutnya beda-beda ya. Ada Yerusalem, ada Elia ada, kemudian ada Elia. Kemudian kita menyebutnya apa? Al-Quds, Baitul Maqdis, kata suci, Yerusalem. Jadi ini satu kota yang memang di situ di dalamnya apa yang namanya Pak? Banyak menjadi sumber pertumpahan darah. Kan itu. Dalam sejarah kan seperti itu ya. Jadi banyak kemudian para penguasa-penguasa dunia saat itu yang silih berganti untuk menguasai kota ini. Persia pernah, Babilonia pernah, Romawi pernah. Bahkan Romawi pernah juga menghancurkan Bait Suci. Jadi di komplek ini kan ada Masjidil Aqsa. Orang Kristen di situ ada apa namanya? Gereja Makam Kudus, tempat suci. Jadi 3 agama ini punya tempat suci di situ. Orang Yahudi punya tembok ratapan, Western Wall itu kan. Yang ini dulu pernah dihancurkan Romawi, hanya tinggal temboknya aja, sehingga mereka itu di situ kadang meratap-ratap gitu kan. Karena di situ dulu memang pernah ada tempat suci mereka. Tembok ratapan itu kan dipakai orang Yahudi di komplek Al-Quds. Mereka beribadah di situ, mereka menganggap Tuhan ada di situ, sehingga banyak berdoa di situ. Jadi secara teologis ini menjadi simbol 3 agama bahwa Al-Quds ini adalah tanah suci. Bagi umat Islam Al-Quds, bagi mereka Elia, Yerusalem, di situ ada gereja, ada tempat ibadah juga orang-orang Yahudi. Dan itu menjadi sumber pertumpahan darah yang secara sejarah memang sudah lama terjadi. Silih berganti yang menguasai. Kan gitu. Yang pernah menaklukkan selain Umar bin Khattab di kemudian hari sinten? Ada yang tahu? Salahuddin Al-Ayyubi kan juga pernah menaklukkan. Jadi silih berganti. Jadi Rasulullah para hadir itu sebenarnya juga sudah memberikan satu edukasi kepada para sahabat Nabi tentang Al-Quds ini.
Jadi Nabi, tadi kalau saya sampaikan Nabi pendekatan dengan politis mulai tahun 8 Hijriah ngirim surat kepada Syam, pada wilayah-wilayah Palestina. Itu pendekatan politis kan. Kalau pendekatannya secara edukasi kepada sahabat itu sudah 8 tahun Rasulullah berikan satu satu ajaran kepada mereka, informasikan ini loh, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi baraknahu lahu. Kan gitu kan dikatakan ya. Ini loh tempat yang sekitarnya diberkahi. Allahumma barik lana fi syamina, ya Allah berkahilah di kita dan tanah Syam. Jadi Nabi sudah banyak memberikan edukasi kepada para sahabat 8 tahun. Ini kalau sholat di sini berapa nilainya? Kan ada hadisnya. Ini loh kalau sholat di Masjidil Haram 100.000, kalau di masjidku Masjid Nabawi 1.000, kalau di sholat di Masjidil Aqsa 500. Itu kan. Hadis tentang Al-Aqsa apalagi banyak, Pak. Ini tanah para nabi dulu, bagaimana mereka banyak mengajarkan umatnya di situ kan gitu, Pak. Tanah para nabi, tanah yang diberkahi. Kemudian apalagi tadi pernah menjadi kiblat kaum muslimin. Ada hadisnya. Dulu Nabi pernah berkiblat ke situ ketika sholat. Hampir 16 bulan kaum muslimin itu menjadikan Baitul Maqdis sebagai kiblat. Sebelum kemudian ada perintah untuk berkiblat ke Ka'bah kan gitu kan. Jadi pernah menjadi kiblat, tanah yang diberkahi, tanah para nabi. Jadi ini kemudian bagi umat Islam yang namanya Al-Quds tidak sekedar yang namanya wilayah secara dalam konteks geografi. Bukan ada yang hanya peta, bukan. Tapi ini ada satu identitas bagi umat Islam. Leres mboten, Pak. Sehingga para sahabat itu sebenarnya mereka punya keinginan untuk masuk ke sana. Jadi menaklukkan wilayah Syam itu bukan sekedar nanti menaklukkan sekedar, tapi mereka punya satu visi. Fokus utamanya adalah bagaimana pembebasan Baitul Maqdis dari Romawi. Sehingga Abu Ubaidah Al-Jarrah kemudian setelah menaklukkan kota-kota kecil ini di wilayah beberapa wilayah Syam, Damaskus, Him, kemudian mana lagi? Antioquia. Maka kemudian mereka fokus ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Masuk ke sana dan melakukan pengepungan ya, karena di situ masih ada benteng kokoh ternyata kan. Masuk ke Al-Quds, Abu Ubaidah Al-Jarrah, semua panglima kumpul di situ. Abu Ubaidah Al-Jarrah, Yazid bin Abi Sufyan, Surabil bin Hasanah, kemudian Amr bin As, semuanya ngumpul panglima-panglima ini mengepung yang namanya Al-Quds di Palestina. Berapa bulan Pak mereka melakukan pengepungan? 4 bulan. Jadi hampir 4 bulan mereka melakukan pengepungan Al-Quds. Dan orang-orang Romawi yang ada di situ dengan uskup mereka kan namanya patriark siapa itu akan ada itu. Uskup agungnya ada itu. Masih di situ, Pak. Dan mereka masih punya prajurit. Mereka sadar tidak mungkin melawan pasukan Islam. Jadi mereka nggak mungkin, yang lain sudah pada KO semuanya. Yang ada di Al-Quds di Palestina mereka sadar betul bahwa mereka tidak mungkin akan mengalahkan Abu Ubaidah Al-Jarrah dan pasukannya. Sehingga kemudian mereka apa? Kemudian menyerah. Kan ngaten, dan dikatakan patriark Sopronius namanya itu. Uskup agungnya berarti itu uskup agung dari gereja Ortodoks Yerusalem, Pak. Berarti Kristen Ortodoks. Itu memberikan satu sinyal kepada kaum muslimin, mereka tidak akan melawan, mereka akan menyerah setelah pengepungan 4 bulan. 4 bulan dikepung itu, Pak. Dan mereka jelas tidak bisa melakukan perlawanan. Tapi kemudian mereka memberikan satu syarat kepada pasukan kaum muslimin. Kita mau menyerah nih. Kita mau memberikan Al-Quds nih. Tapi kita tidak akan memberikan kepada kamu, gitu kan? Tidak memberikan kepada Abu Ubaidah, tidak memberikan kepada Amr bin As, tidak. Dan kepada siapa? Langsung kepada pemimpin kalian. Jadi gitu. Jadi kita tidak akan memberikan kunci Al-Quds kepada kalian semuanya, tapi kita akan berikan kepada pemimpin kalian. Karena mereka, Pak, ternyata mereka punya satu keyakinan yang dibangun dari nubuat dalam lembaran Injil bahkan itu kan. Bahwa yang nanti akan menaklukkan Baitul Maqdis, yang akan menaklukkan Al-Quds, mereka sudah punya ciri-cirinya. Dan mereka tidak melihat itu di 4 panglima tadi, sehingga mereka meminta ini akan kita berikan kepada pemimpin kalian. Jadi mereka punya ciri-ciri, oh nanti yang ciri-cirinya sederhana, orangnya adil, tegas, kemudian dia bahkan sampai ciri-ciri fisik, pakaiannya ada tambalan-tambalan, kan gitu kan?
Sehingga kemudian Abu Ubaidah Al-Jarrah mengirimkan surat ya. Setelah di dalam Ibnu Katsir disebutkan ya. Talaba ahlu Ilya ayyakuna alladhi yatasallam al-Madinah Umar bin Al-Khattab syakhsan. Penduduk Ilya meminta agar Umar sendiri yang menerima penyerahan kota. Jadi ada beberapa yang sudah mengenal Umar. Abu Ubaidah kemudian mengirim surat kepada Umar bin Khattab. Qad kataba ilayya Abu Ubaidah yukhbiruni anna nasara Ilya la yuslimuna al-Madinah illa li nafsi fama ra'yukum an ukhraju. Jadi Abu Ubaidah kemudian begitu mendengar uskup ini meminta, ini kita menyerah, kita mau menyerahkan kota ini, kita mau menyerahkan Al-Quds, tapi bukan kepada kalian, tapi kepada kalian, pemimpin kalian. Jadi ini tempat mulia, bukan levelnya diserahkan kepada panglima jenderal. Ini harus langsung kepada pemimpin negara, pada presiden gitu kan. Sehingga Abu Ubaidah Al-Jarrah mengirim surat kepada Amirul Mukminin di Madinah tentang kondisinya. Mereka sudah menaklukkan ini, tapi mereka meminta syarat engkau langsung yang harus ke Palestina untuk menerima kunci-kuncinya. Maka Umar pun tadi dia mengatakan kepada beberapa sahabat, wahai sahabat, ini Abu Ubaidah menulis surat kepada saya. Qad kataba ilayya Abu Ubaidah. Abu Ubaidah mengirim surat kepada saya bahwasanya saya diminta untuk ke Palestina untuk menerima secara langsung karena mereka tidak akan memberikan kepada panglima-panglimanya. Maka Masya Allah para sahabat itu bermusyawarah memberikan masukan kepada Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya Umar, innar Ruma tahabu adlaka wa laysa yanqusu min haibatihim an tadhhara lahum khurujuka yakunu ibran lil muslimin wa in qa'adta faqad qa'adta li'udrin walakinni ara an takhruja ala siratik Ithabik al-basit wariqatik al-ma'hudah liyaran nas tawadu al-Islam. Jadi kalau Umar ini mengusulkan Utsman ya. Ali ini tadi yang saya baca Ali. Kalau Ali itu mengusulkan, wahai Umar, ya sebaiknya engkau yang keluar untuk ke sana. Kalau Utsman kan tadi dia juga dimintai pendapat sama Umar, hanya saja dia mengatakan apa? Oh jangan-jangan ini hanya siasat mereka. Biar nanti ketika engkau keluar nanti banyak musuh yang akan melirik ke Madinah kan gitu kan. Sebaiknya engkau mewakilkan sajalah kepada mereka salah satu 4 panglima itu untuk menerima kunci itu kan gitu kan. Kalau itu usulnya Utsman. Kalau usulnya Ali gimana? Lebih baik keluar, nggak apa-apa. Ini untuk kemudian juga memuliakan mereka gitu. Memuliakan mereka karena yang menerima adalah engkau. Maka kemudian Umar mengatakan kepada mereka berdua akan memberikan apresiasi kepada 2 sahabat tadi yang sudah memberikan nasihat dan Umar memutuskan untuk berangkat. Umar berangkat dengan hanya ditemani oleh 1 pelayannya saja. Jadi tidak kemudian berangkat dengan pasukan khusus dikawal pakai patwal, enggak ya. Berangkat hanya ditemani 1 orang ya. Karena Umar mengatakan ya, mana tadi? Kana yata'aqabu huwa wa hulamuhu rukuban naqah. Falamma danaw min ardi Sam kana ad-dawru lil hulam. Jadi Umar kemudian berangkat hanya ditemani oleh 1 pelayannya saja. Dan dia itu berangkat dengan bukan pakaian kebesaran, pakai pernak-pernik enggak. Pakaian keseharian. Pakaian kesehariannya yang memang di situ banyak tambalan ya. Ada yang mengatakan 14 tambalan. Pak, di sini ada yang pakainya tambalan enggak? Enggak ada kan. Umar bin Khattab 14 tambalan dan dia itu mau menerima kunci, dia berangkat dari Madinah ke Al-Quds. Dengan siapa? Dengan 1 pelayan saja. Dan dia itu punya obrolan dengan pelayan ini. Udah ini kan berjalan jauh. Nanti kita di tengah jalan gantian-gantian. Kan gitu kan? Nanti kita gantian, kamu naik onta, nanti saya nuntun. Saya nuntun, kamu naik onta, itu gantian. Nah, kayak gitu. Sampai di depan gerbang Sam min ardi Sam kana ad-dawru lil hulam. Ternyata begitu sampai gerbang Sam mau ketemu sama uskup agungnya itu, kebetulan ad-dawru lil hulam. Giliran pelayannya itu yang lagi naik onta gitu kan. Jadi lagi masuk pintu gerbang, mereka lagi menunggu uskup agungnya, mungkin itu tadi siapa? Patriark Orsoponis atau siapa? Bertanya ke Abu Ubaidah, mana pemimpin kalian gitu kan. Jadi ini masuk dengan onta yang lagi naik gulamnya. Apa itu yang jadi pemimpin?
Umarnya lagi geret ontanya kan gitu, masya Allah, lewat di tanah-tanah basah becek, masya Allah, bahkan sandalnya juga dicangking. Ini kan masya Allah. Jadi ini malah justru kemudian berkesesuaian dengan nubuat mereka. Oh benar ini pemimpinnya. Jadi mereka benar, ini benar ini pemimpinnya. Sampai-sampai dikisahkan sampai ketika ngobrol dengan Umar, Uskup Agung ini sampai menangis gitu. Karena tahu ini orang yang adil, ini orang yang benar-benar tidak akan dolim, ya seperti itu. Dan kemudian diserahkanlah yang namanya kunci itu, Fasallama al-Batrik al-Mafatiha ila Umar bin al-Khattab. Patrik menyerahkan kunci-kunci kota kepada Umar. Jadi damai Pak, tidak ada pertumpahan darah, kan gitu kan? Umat Islam menguasai suatu wilayah damai. Mereka tidak merusak tempat ibadah, mereka tidak membunuh orang-orang prajurit yang masih tersisa, kan gitu kan? Diberikan kedamaian, keamanan oleh Umar bin Khattab. Kan gitu. Ini kan masya Allah. Coba bayangkan nanti di kemudian hari ketika perang salib, orang Kristen mau masuk ke Yerusalem, menaklukkan ini dari kaum muslimin, apa yang terjadi, masya Allah. Jadi ini Islam, luar biasa etikanya. Umar tidak memberitakan udah habisi semuanya yang masih ada di sini, enggak. Dia barakan ada ma'ata Umar bin Khattab ahla ilya minal aman. Jadi kemudian Umar bahkan membuat satu piagam perjanjian dengan mereka ya, bahwa mereka semuanya akan aman. Akan semuanya mendapatkan jaminan keamanan, tidak akan diganggu, gerejanya akan dilindungi, tidak akan dipaksa masuk Islam, enggak, kan gitu kan. Yang penting mereka nanti akan membayar jizyah. Silakan yang masuk Islam, masuk Islam. Yang enggak ya silakan aman, beribadah silakan aman. Dan perlakuan Umar ini saya pikir di kemudian hari dalam sejarah orang-orang Yahudi pun sebenarnya mengakui kan. Mereka justru kadang merasa lebih aman ketika pemerintahan di Palestina itu di bawah kekuasaan Islam. Beda hari ini, kan gitu kan. Jadi ini masya Allah. Ini para hadir penaklukan Baitul Maqdis di zaman Umar bin Khattab yang penuh dengan kedamaian, dan masya Allah Uskup Agung pun mereka mengakui betapa Islam sesuatu yang luar biasa. Dan saat itu jatuh selama ini yang diimpikan oleh orang-orang Islam ya, yang sudah diberikan oleh Nabi informasi-informasinya. Nabi sudah pendekatannya politis sampai militer. Nabi sudah meletakkan itu semuanya sampai kemudian Al-Quds bisa diberikan kepada kaum muslimin. Jadi ini masya Allah pada hari. Alhamdulillah sudah ada tanda kita untuk segera diakhiri ya, kayaknya itu mercon ya. Jadi seperti itu. Jadi ini tanda apa namanya, ada aktivitas juga mungkin di luar sana. Jadi para hadir, insya Allah kita akan lanjutkan lagi. Barangkali kita juga perlu mengenal ya para panglimanya itu profilnya kayak apa, luar biasa ya. Mungkin suatu saat kita akan lanjutkan ke sana. Abu Ubaidah Al-Jarrah gitu, masya Allah sahabat seperti apa gitu kan. Barangkali perlu kita nanti kita pelajari, suatu saat insya Allah kita sampaikan. Dan mudah-mudahan pertemuan ke depan tentu masih ada konfrontasi yang perlu kita pelajari juga, karena yang dengan Persia juga perlu kita sampaikan ya. Ini dengan Romawi sampai di situ. Nanti follow up-nya tetap nanti ada konfrontasi. Karena tadi yang namanya Al-Quds itu satu kota tua yang memang tidak pernah lepas dari konfrontasi. Saling berganti. Kalau sekarang yang menguasai siapa? Iya, Israel yang menguasai gitu kan. Dan luar biasa hari ini mereka dolimnya kan luar biasa. Mereka terhadap umat Islam yang ada di sana. Sudah berapa puluh ribu, 70.000 lebih ya kaum muslimin yang ada di Gaza. Dan kita bagaimana Pak kontribusinya? Wajib bagi kita untuk terus mendoakan. Karena tidak lepas mereka dengan identitas kita sebagai muslim kan gitu. Jangan sampai kita merasa, loh sinong perek ben kudu dibantu. Kan gitu kadang ya. Harus bantu kok ada temen gitu kan. Yang perek orang pada dibantu, enggak. Kita yang perek kalau kita mampu bantu, yang Al-Quds itu ada korelasi kita umat Islam dengan Al-Quds. Nabi sudah mengajarkan itu semuanya. Kita harus punya satu hirah untuk bagaimana berpikir ke sana, Pak. Kalau nggak bisa membantu mendoakan kan itu kan. Termasuk hari ini alhamdulillah Al Irsyad sudah mulai menghimpun, insya Allah nanti akan membuat sumur ya. Membuat sumur di Khan Yunis. Jadi kalau dari Yerusalem ke arah sini Gaza kan gitu kan. Gaza, Rafah, Mesir. Nanti kan ke Eropa kan gitu kan. Jadi Gaza itu pejuang-pejuang yang mereka luar biasa fokusnya dalam berjuang di garda terdepan membela Al-Quds.
Mereka kan Masya Allah lah, insya Allah kita semuanya mendoakan mereka di tengah satu image yang ditetapkan kepada mereka sama PBB, oh itu teroris, padahal mereka adalah orang-orang yang berjuang membela Al-Quds, membela tanahnya sendiri kan gitu kan. Dan banyak umat di dunia ini yang kemudian terframe dengan ini, oh mereka memang teroris kan gitu, hama gitu kan. Ini masalah Pak, Hamas disebutnya hama kalau netizen Indonesia juga. Jadi ini masalah luar biasa, kita harus membela di media sosial, membela, mendoakan. Oh ini ada sekarang insya Allah kita juga bawa anak-anak Al-Irsyad lagi mencoba untuk menghimpun infak, akan membuat 5 sumur, 5 sumur di Khan Yunis karena itu sangat diperlukan oleh mereka. Satu sumurnya kurang lebih kemarin $4.000 ya. $4.000 berarti kurang lebih berapa? $4.000 berapa Mas yang seneng main falas? Saya nggak paham. Sekitar 80 juta. Jadi kemarin sama yayasan SMP siap 70 juta, S1 berapa puluh juta. Alhamdulillah kemarin saya sudah sampai 29 nanti insya Allah kita saya kebetulan di SMP akan menghimpun ya. Sudah terkumpul kurang lebih 56 juta. Mudah-mudahan 5 sumur nanti bisa kita bantu melalui Lez Al-Irsyad dan mudah-mudahan ini menjadi kontribusi nyata bagi umat Islam bahwa kita harus punya andil nyata bagaimana membela mereka. Tidak sekedar kita di sini malah justru ikut-ikutan yang tidak terhadap mereka. Dan kita berhusnuzon, Allah akan tetap ada satu segolongan umat dari umat Islam yang akan berjuang, ya kan? La tazalu ta'ifatan minal muslimin, akan selalu ada umat Islam yang berjuang dan akan memenangkan. Mudah-mudahan mereka yang akan mewakili kita semuanya berjuang di garda terdepan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita menambahi roh untuk terus berislam dengan baik dan menjaga syariah-syariah yang Allah berikan. Karena dengan kita menjaga syariah, pertolongan Allah insya Allah akan dekat dengan kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.